Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga di siang hari ini, tepatnya Selasa, Juli 27, 2021, kami berada di studio Radio Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah di ruang QLM, sama-sama akan belajar tentang bagaimana kita menjadi orang yang termotivasi, sehingga dalam menjalani kehidupan ini akan terus merasa lebih berkualitas dari hari sebelumnya. Pada kesempatan ini QLM mengudara bersama mitra yang ke-205. Dan tema hari ini cukup bagus untuk kita renungi mitra, yaitu mengegolkan impian kita dengan 10M. Artinya nanti kita akan belajar bagaimana cara kita ini menjadi orang yang bisa mengegolkan impiannya. Nah, untuk lebih mengerucut lagi agar mudah dipahami, agar mudah dijadikan satu paling tidak pedoman kita untuk menjadi orang yang bisa mengegolkan satu goal saja atau satu keinginan dengan 10M. Kita sama-sama akan belajar sehingga kita akan mengetahui bagaimana cara kita bisa menggolkan impian kita. Mitra, hidup tanpa impian rasanya akan flat. Tentu akan biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang mesti kita raih. Itu artinya kita tidak akan pernah menjadi orang yang kalau kita mau ngomong itu mungkin berlari atau mungkin loncat untuk mengejarnya. Nah, biasanya kalau kita tidak punya impian, maka kita akan mengatakan pada diri kita, loh kok kayak gini-gini aja hidup kita ini ya. Loh kok tidak terjadi apa-apa pada diri kita ini ya. Nah ini sebenarnya karena kita tidak memiliki sebuah impian yang kita kejar. Namun kalau kita memiliki impian yang kita kejar, maka tentu kita akan terus bergerak lebih dan lebih cepat lagi, agar impian yang kita inginkan itu bisa kita golkan. Nah, kali ini kita belajar bagaimana cara mengegolkan impian kita dengan 10M. Jadi, mengegolkan impian kita dengan 10M. 10M itu kita catat baik-baik, atau kita pelajari baik-baik, atau kita ingat baik-baik, agar goal kita itu nanti bisa tercapai. Nah, kita akan buka satu persatu, kita bahas satu persatu yang dari 10M ini. Yang pertama, nah, memiliki mimpi yang tertarget. Terkadang kita ini kok salah gitu. Kita punya mimpi betul setinggi langit, namun terkadang tidak membumi. Artinya ya kalau kita punya mimpi harus membumi, harus tertarget. Jadi kalau saya kasih contoh, saya ini tidak pernah menjadi ketua, katakanlah partai politik, ini katakanlah seperti itu, partai politik. Namun saya punya mimpi ingin jadi anggota dewan, ya, kayaknya kan sangat jauh sekali. Jadi kalau ingin jadi anggota dewan ya masuk dulu ke partai politik. Atau saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses, katakanlah pengusaha tempe yang sukses. Pengusaha tempe yang sukses. Namun saya tidak pernah masuk ke dalamnya. Bahkan saya tidak tahu di mana saya harus beli kedelainya, harus memasaknya, bagaimana, harus menjualnya. Ya tentu ini yang tidak membumi, artinya tidak tertarget dengan kita. Oleh karena itu milikilah mimpi yang tertarget. Nah, mimpi yang tertarget itu apa? Kita sering mendengar istilah SMART. SMART itu sebenarnya kalau SMART dalam bahasa Inggris dan Indonesianya adalah cerdas atau pintar. Namun kemudian dijadikan satu singkatan. Ketika kita memiliki mimpi yang tertarget, kita harus SMART, katanya gitu. SMART itu artinya apa? S-nya itu spesifik. Ini S-nya kan smart. Smart ada S, ada M, ada A, ada R, ada T. S-nya adalah spesifik. Mimpi yang tertarget itu jelas harus spesifik.
harus betul-betul memiliki makna yang erat kaitannya dengan apa yang kita miliki saat ini. Gitu. Nah, kalau saya hari ini adalah seorang karyawan yang katakanlah karyawan sudah cukup lama, 5 tahun menjadi karyawan, kemudian saya bermimpi ingin menjadi manajer. Bisa jadi kan stepnya mungkin ke supervisor dulu, baru nanti ke manajer. Artinya tertarget itu. Karena kita seorang karyawan, jadi mimpinya adalah menjadi manajer. Atau mungkin mimpinya menjadi direktur perusahaan yang di mana kita bekerja. Itu tertarget. Oleh karena itu S-nya tadi spesifik. Kemudian M-nya itu measurable. Terukur. Nah ini yang terukur seperti ini. Seorang karyawan yang ingin menjadi manajer. Itu terukur banget. Ya. Jadi tidak jauh lah, tidak lepas. Kalau saya seorang karyawan kemudian ingin katakanlah menguasai satu bisnis yang katakanlah A atau B, ini yang terkadang tidak terukur. Yang pada akhirnya apa? Mimpi itu ya sekedar mimpi aja, tidak menjadi kenyataan, tidak menjadi sebuah realita. Ini kan kita sayangkan. Jadi jangan sampai kita punya mimpi tetapi tidak ada hubungannya dengan apa yang kita saat ini kerjakan, atau paling tidak tadi measurable, terukur dengan kita itu. Nah, kemudian kata smart itu ada achievable A-nya itu. Jadi memang betul bisa diraih, mimpinya itu bisa diraih. Kita bisa meraihnya lah. Kalau saya seorang karyawan kemudian bermimpi ingin menjadi manajer, bermimpi ingin menjadi direkturnya, itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali, karena apa? Ada link yang memang di sana kita berada gitu. Jadi tidak lari kemana-mana kan gitu. Ini artinya mimpi tapi yang tertarget gitu ya. Kemudian ada R kan, smart, ada R. R-nya itu reasonable. Artinya kita punya alasan untuk menjadi diri saya yang lebih dibandingnya saat ini kan gitu. Menjadi mimpinya menjadi kenyataan. Kita punya alasan. Ya, kenapa? Ya pastilah bisa ke situ. Sekalipun mungkin nanti ada prosesnya kan gitu ya. Nah kemudian karena ada reasonable ada T ya, smart ada T. T-nya adalah time based atau waktu ukurannya. Kita kasihkan waktunya. Kalau saya sekarang karyawan sudah 5 tahun, target saya 2 tahun ke depan saya sudah supervisor. Gitu. Kalau 4 tahun ke depan saya sudah manager. Seperti itu. Jadi inilah sebenarnya mimpi yang tertarget. Jadi kalau kita memiliki mimpi tertarget, insya Allah akan bisa dilaksanakan, akan bisa tercapai, akan bisa digolkan. Jadi jangan punya mimpi namun jauh ke sana-sana. Bahkan kita sering mendengar, kalau saya tanya kepada anak muda, cita-cita Anda itu apa? Ingin jadi orang sukses. Ini terlalu jauh, terlalu lebar ya. Sukses apa dulu? Jadi harus spesifik ya. Maka kata smart tadi, harus spesifik, harus measurable, harus achievable, reasonable, dan terakhirnya itu time based. Jadi di situ supaya kita betul-betul menjadi orang yang memiliki mimpi namun tertarget. Nah ini hebat gitu ya. Jadi mimpinya harus tertarget. Sekali lagi saya katakan, kalau kita hidup tanpa mimpi akan flat saja. Kita tidak mengejar apa-apa. Jadi kalau kita hidupnya tidak ada mimpi, artinya kita akan hidup biasa-biasa saja. Kan kita sayangkan, padahal kita ini luar biasa sekali. Kita harus luar biasa. Kita harus punya mimpi yang sangat tinggi dan namun tadi membumi atau tertarget. Ini yang pertama. Kita ada 10 M. Nah, M yang kedua kita lihat lagi di sini. Nah, yang kedua adalah menyusun rencana untuk tujuan target tadi. Jadi setelah kita punya targetnya, kita punya impiannya, kemudian kita susun rencananya. Mesti ada rencana baik ke sana. Karena salah satu untuk menjadi orang sukses itu harus punya rencana yang baik. Saya sering mengatakan bahwa untuk menjadi orang sukses itu minimal ada 4 hal. Yang pertama, lifestyle. Cara hidup pun akan menentukan kesuksesan kita. Cara hidup nih. Yang kedua, perseverance. Ketekunan juga termasuk diantaranya. Kita ingin jadi sukses itu harus tekun gitu. Tanpa ketekunan nggak mungkin sekali. Dan yang ketiga adalah memiliki big plan atau planning yang bagus. Jadi punya rencana yang bagus, maka harus menyusun rencana. Dan yang keempatnya adalah self discipline atau disiplin diri yang tinggi. Nah, di antaranya adalah menyusun rencana untuk tujuan target yang akan kita gapai. Harus ada rencana di sana. Nah, bagaimana cara menyusun rencana? Ya tentu rencana kegiatan kita itu apa tadi? Yang akan kita inginkan apa gitu. Maka kemudian kita tuliskan. Kemudian 2, buat jadwal. Jadwal untuk apa? Jadwal itu untuk terus mengevaluasi sampai di mana sih saya mengejar target yang ingin saya kejar, yang ingin saya goalkan. Jadi kalau tanpa itu juga
kayaknya sangat berat sekali. Kemudian ketiganya fokus mengejarnya, fokus apa yang kita tulis tadi, targetnya, kemudian ada jadwalnya juga, jadwal untuk bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian fokus di situ. Kemudian setelah kita fokus, maka ada lagi, kita harus terus berperan aktif terhadap apa yang kita inginkan. Jadi kalau saya pernah dengar contoh begini, orang ini pagi-pagi jalan. Nah, saya tanya, luar biasa, pagi-pagi jalan Bu. Si ibu ini ya. Kata si ibu, iya Pak, saya ini gemuk sekali, jadi saya ingin kurus. Kalau hanya seperti itu jalannya, mungkin bisa mengurangi berat badannya, namun perlu waktu yang sangat panjang sekali. Oleh karena itu betul di sini harus ada peran aktif. Jadi harus betul-betul memang yang fokus tadi, yang betul tertarget betul, yang katakanlah kegiatannya pun betul-betul kegiatan yang sangat rutin sekali, yang juga ada time base-nya, diberikan waktunya, yang juga ada fokusnya di sana, yang juga ada peran aktifnya. Tanpa itu saya kira perlu waktu yang sangat panjang sekali ini. Jadi salah satunya. Jadi kalau kita inginkan sesuatu mesti seperti itu. Dan bahkan kalau kita melihat beberapa orang-orang yang sudah hebat dan terkenal, ternyata wow, latihannya pun bukan sekali dua kali, tapi ratusan kali bahkan ribuan kali. Terus berlatih sekian jam tiap harinya. Jadi bukan hanya jalan segini aja gitu, atau hanya lari segitu aja. Itu sangat tidak mungkin sekali. Jadi ada sesuatu yang memang betul-betul tertarget, betul-betul yang kita tadi tuliskan, kemudian kita jadwalkan, kemudian kita ada aksi nyata di situ, kemudian ada fokus dengan tujuan yang kita inginkan. Dan bahkan kita pun harus belajar bagaimana memahami cara menggapainya. Ini perlu, jadi nggak bisa main-main, nggak bisa asal-asal gitu, nggak bisa. Semuanya harus tertarget dengan rapi. Semuanya perlu pengetahuan yang sangat, dan semuanya perlu sesuatu yang nyata itu atau yang real. Ini adalah menyusun rencana untuk tujuan target atau menyusun rencana tujuannya. Setelah kita paham yang nomor satunya tadi, memiliki sesuatu yang tertarget, memiliki impian yang tertarget, kemudian kita menyusun rencananya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi ada lagi 1, 2, 3 sampai 10 nantinya. Memiliki tekad kuat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada tekad yang betul-betul, ada keseriusan yang sangat, ada fokus yang sangat di situ. Jadi kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang kemudian akan menjadi nyata, menjadi realita oleh kita, itu ternyata kita harus dibarengi dengan tekad yang kuat. Memiliki tekad yang betul-betul lah. Tidak main-main lah saya katakan tadi. Jadi kalau saya ingin sesuatu ingin saya golkan, maka di sini kita bilang tekad bulat. Saya harus menciptakan gol atas apa yang saya inginkan. Nah, memiliki tekad ini satu hal erat kaitannya dengan fokus. Orang-orang yang fokus pasti memiliki tekad yang sangat kuat. Dan ternyata dengan tekad inilah, dengan fokus itulah sesuatu itu bisa kita raih. Yang jelas nyatanya kita ini orang luar biasa. Kita ini bisa. Terkadang kita tidak ada rasa yang sangat kuat terhadap diri kita atas apa yang kita inginkan gitu. Bahkan terkadang dalam prosesnya mendapatkan sesuatu yang sudah mungkin tidak mendukung, padahal hal kecil, kita udah berhenti. Padahal memiliki tekad yang kuat itu sebuah keharusan. Dan kalau saya ingin menggolkan sesuatu, maka harus ada tekad yang kuat dari diri kita untuk mendapatkannya. Nah, ini tadi erat kaitannya dengan fokus. Jadi nggak bisa main-main, mitra. Kalau kita menginginkan sesuatu, maka harus memiliki tekad bulat, tekad kuat, dan kemudian ada action yang nyata. Tanpa action nyata ya nonsense lah, nggak bisa seperti itu kan. Jadi harus dengan action yang betul-betul. Nah, yang keempat, ini, ketika kita punya sebuah impian, maka kerjakan sekarang aja. Jangan nanti-nanti, gitu. Jangan besok, jangan tunda-tunda. Karena ternyata kalau kita menunda sesuatu itu bisa jadi kita akan melupakan. Dan biasanya kalau orang yang senang dengan menunda-nunda sesuatu itu
pada akhirnya akan hilang prioritas utamanya gitu. Nah, dalam melakukan sekarang itu, yang pertama sekali adalah kita menjauhi 2M. Malas dan menunda. Ini yang paling pertama, menjauhi 2M. Kita jauhi malas, kita jauhi menunda. Kemudian kita akan siap fisik dan mental kita. Nah, kita lakukan sekarang. Orang bilang begini, orang bijak bilang, kalau kita ingin bersih gigi kita, ya sikat sekarang, gosok sekarang, pakai pasta gigi sekarang, bukan besok. Jadi inilah yang sesungguhnya seperti itu. Jadi tidak lagi nanti-nanti. Maka salah satu syarat menjadi sukses itu disiplin. Nah, lakukan sekarang, gitu. Melakukan sekarang, tidak besok. Dan diantaranya tadi, dengan melakukan sekarang kita akan membuang 2M tadi, yaitu malas dan menunda. Ini yang sering sekali yang kita temukan sehari-hari. Malasnya iya, menundanya iya. Kemudian kita akan siap fisik mental, atau kita akan siap mental dan fisik kita. Mempersiapkan diri karena kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, di sana kemudian ya optimis, tidak pesimis lagi. Kalau orang pesimis pasti nanti-nanti. Nanti dulu deh. Saya perlu ini, saya perlu itu. Ini orang pesimis. Tapi orang optimis sekarang. Nah, itu. Jadi harus ada optimisme di situ. Kemudian terus bergerak. Terus bergerak, tidak berhenti, karena sungguh bahwa kita paham berhenti itulah sebuah kegagalan. Maka kita bergerak terus akan menyambut impian yang tertarget tadi, yang kita lakukan saat ini atau sekarang ini. Kita terus bergerak. Nah, kemudian ditunjang dengan memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, ini perlu, mitra. Jadi jangan tidak berkreativitas kalau kita ini melakukan sesuatu. Sambil kita berproses, kemudian ada daya kreasinya, ada kreativitasnya di sana. Ada sesuatu yang barangkali saja justru akan mendukung cepatnya goal yang kita inginkan karena kreativitasnya. Nah, kita kan pintar, kita ini luar biasa. Siapa bilang kita nggak luar biasa gitu? Karena kapasitas otak kita ini sudah pernah saya sharekan. Adalah perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang. Dan sekali jalan itu sudah 280.000 kilometer. Dikali 14 dikali 2. Wah, berapa itu? Berapa ratus ribu kekuatan otak kita atau kapasitas otak kita. Sehingga pantas saja orang Eropa mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan akan jadi sebuah kenyataan. Dan pasti bisa. Karena memang itulah kita luar biasanya. Nah, di sini ketika kita melakukan sekarang atas apa impian kita itu, maka di dalamnya dengan melakukan sekarang berarti kita akan menjauhi 2M tadi. Kita ada optimisme di dalamnya. Kita ada terus bergerak. Kita ada siap mental dan fisik. Dan kita juga memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, luar biasa ini untuk yang keempat, mitra. Nah, yang kelima adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau kita ingin menjadi sukses, ingin menjadi atau ingin menggolkan sesuatu, maka ternyata di dalamnya ada pembelajaran. Jadi nggak bisa tanpa belajar kita menginginkan begitu saja. Ya. Ternyata kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ini penting. Contoh nyata. Tadi saya katakan di awal, saya ingin menjadi seorang pengusaha tempe yang sukses. Maka mestinya saya siap secara fisik dan mental belajar bagaimana cara meramu atau cara mengolah agar menjadi tempe yang baik. Cara mengolah kedelai agar menjadi tempe yang baik. Di mana pembelian kedelainya? Di mana ada jual tempenya? Siapa pasarnya? Jadi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang nyata atas apa yang kita inginkan. Jadi nggak ngawur-ngawuran. Terkadang kita dengar, Anda mau jadi apa? Jadi ini, tanpa berpikir bahwa sampai saat ini belum siap secara fisik dan mental. Sampai saat ini belum siap memiliki pengetahuan dan keterampilannya. Tapi sudah ngomong gitu ya. Oleh karena itu ya harus dibarengi. Segalanya itu harus betul-betul seiring sejalan. Jadi ternyata untuk bisa mengegolkan impian kita,
nomor 5 ini adalah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, bagaimana cara kita bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan? Tadi saya katakan, kalau kita ingin sesuatu, katakanlah tadi menjadi pengusaha tempe, maka tentu kita harus datang ke ahlinya. Kita belajar di sana, kita melihat dengan mata kepala kita. Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Kemudian kita tanya, di mana beli bahan-bahannya, di mana dijual tempenya, seperti apa, sampai detail, mungkin keuntungannya, kerugiannya, keunggulannya, kelemahannya, ya mesti kita tanyakan. Maka akan didapatkan yang namanya pengetahuan. Betul kata orang bijak, kalau ingin kaya, fotokopi orang kaya. Namun kata orang pintar, kalau ingin kaya ya ikuti orang kaya dulu. Artinya kita belajar benar-benar datang ke sana, menjadi karyawannya atau menjadi asistennya atau menjadi siapanya. Tapi kita belajar dari orang yang sudah kaya itu. Ya, kalau orang bijak mengatakan, nah, ya fotokopi aja. Bagaimana cara dia kaya? Ya, memang ini instan di sini, agak cepat itu ya. Namun yang satunya lagi, kata orang pintar ya belajar dulu, ikut dulu untuk beberapa saat, baru bisa mengikuti menjadi orang yang kayanya seperti yang Anda ikuti. Ya, ini diantaranya. Nah, memiliki pengetahuan dan keterampilan ini tidak bisa diabaikan. Dan ini satu keharusan bagi kita untuk bisa menciptakan atau menggolkan impian kita. Jadi yang kita miris terkadang kan memiliki impian namun tidak dibarengi dengan yang seperti ini. Jadi asal ngomong saja gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sampai. Karena memang tidak ada pengetahuannya, tidak ada keterampilannya. Dan ketika kita ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, tentu di sana ada terus mengasah kemampuan kita, baik yang pengetahuannya maupun keterampilannya. Terus memotivasi diri, ya agar sampai. Jadi kalau kita memotivasi diri untuk bisa, maka tentu kita akan belajar banyak. Bagaimana sih prakteknya untuk membuat tempe itu? Nanti erat kaitannya dengan keterampilan yang akan kita miliki. Nah, kemudian mencari pengalaman itu terus dan terus. Toh kita tahu bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Maka mestinya orang pintar yang paling pas yang kita ikuti. Jadi belajar dari orang yang sudah kaya dulu, kita ngikuti dulu. Ya, baru kita akan bisa mendapatkan seperti apa yang mungkin kita ikuti gitu. Kalau orang bijak kan mengatakan ya fotokopi saja orang kaya tersebut agar kita bisa kaya. Tapi biasanya yang seperti ini agak berat sekali. Nah, maka kalau kita ke dalam, kita masuk ke ranah di mana orang pintar mengatakan kita belajar dulu, kita ikut bekerja dulu. Saya kira di situ kita akan mendapatkan, sekalipun mungkin rentan waktu di sini, waktunya mungkin sangat panjang karena kita harus bekerja dulu. Nah, namun untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka syaratnya adalah ya seperti itu. Boleh kita ambil dari orang bijak, boleh juga dari orang pintar. Tapi yang jelas saya lebih setuju dengan orang pintar tadi. Karena kita harus memiliki skill yang memadai, betul-betul memadai. Dan kita kalau belajar ke sana, belajar langsung, ikut bekerja, maka kita akan memiliki skill yang terlatih. Dan kemudian kita latih, maka yang jelas mungkin kemungkinan ya, loss atau kerugian yang akan kita dapatkan tidak terlalu besar. Karena kita sudah siap dengan itu. Nah, kemudian tentu pasti kalau kita sudah bekerja seperti itu ada inisiatif-inisiatif yang akan kita bangun. Jadi ternyata kita bisa, ketika kita membiasakan diri untuk bekerja atau mengikuti orang yang sudah sukses duluan, maka ada inisiatif-inisiatif yang akan datang ke kita. Ini keuntungannya seperti itu. Betul, kita kalahnya pada waktu karena kita harus melalui waktu dulu, kita harus ikut dulu, kita harus kerja dulu, yang dibandingkan orang bijak mengatakan. Tapi kalau kita mampu ya apa salahnya? Boleh fotokopi langsung bisa gitu ya. Nah ini salah satunya. Nah yang keenam, kita punya yang kelima, kemudian ada yang keenam adalah menentukan langkah-langkahnya. Jadi ternyata mitra, setelah kita ini tadi ingin meraih, ingin menggolkan sebuah impian kita pun, kita harus tahu langkah-langkahnya bagaimana sih gitu. Agar impian kita ini tercapai, agar impian kita ini menjadi nyata, maka ada langkah-langkahnya. Jadi nggak sembarangan.
Ini hebatnya kita kalau mau belajar. Oleh karena itu, saya sangat setuju sekali dengan kata bijak yang mengatakan bahwa siapapun kita, sekalipun sudah tua namun masih suka belajar, maka ternyata cara berpikir kita akan fresh. Namun siapa kita, sekalipun masih muda, kalau tidak suka belajar, maka pikirannya tidak akan fresh. Justru akan menjadi tua. Nah ini saya sangat setuju sekali. Orang-orang yang tentu terus belajar, yang tentu membaca dan membaca, maka akan fresh sekali. Bahkan kita sering melihat orang-orang yang sudah sepuh itu sering sekali mengisi TTS, sering sekali bermain catur katanya seperti itu ya, atau mungkin bermain yang lain. Itu sebenarnya salah satu atau langkah untuk bagaimana kita tidak menjadi orang yang cepat pikun ya. Karena menggunakan terus itu ya. Ini diantaranya. Nah, untuk bisa meraih, menggolkan keinginan kita atau menggolkan mimpi kita, maka tentu harus tahu langkah-langkahnya. Kira-kira apa saja sih langkah-langkahnya kan gitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita pertama-tama lalui dulu gitu. Ternyata satu, untuk bisa melangkah atau bisa menentukan langkah adalah persiapan yang matang. Ya, ada persiapan. Kalau saya bermimpi tadi ingin menjadi pengusaha tempe, maka sudah ancang-ancang istilahnya gitu. Ancang-ancang modalnya, ancang-ancang belajarnya, ancang-ancang kita sudah berdiskusi dengan orang yang ahlinya. Itulah diantaranya. Ini langkah kita untuk bisa membangun jalannya nanti. Jadi harus begitu. Jadi sangat tidak mungkin kalau orang menginginkan sesuatu namun jauh dari apa yang kita inginkan. Jadi kan itu ada istilah seperti itu. Ada istilah jadi, orang yang ingin sesuatu tetapi dia justru jauh dari yang diinginkan, ya sangat nggak mungkin mendekat kan itu. Semakin banyak kita mendekat, maka akan semakin dapat kita, akan semakin cepat kita dapat. Ya. Saya pernah mengatakan bahwa orang yang lari dari masalah, maka dia tidak akan pernah menemukan solusinya. Namun orang yang mendekat masalah akan lebih cepat menemukan solusinya. Ini sebenarnya sama seperti itu. Jadi kalau kita inginkan sesuatu, kita mestinya mendekat. Itu. Sehingga kita akan cepat sekali mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Jadi nanti time base-nya dalam smart itu, atau waktunya bisa tercover, atau waktunya mungkin sebelum tenggang waktu yang kita berikan sudah selesai. Karena kita terus mendekat seperti itu. Ya. Nah kemudian bisa memanfaatkan peluang. Nah kalau kita menentukan langkah-langkahnya, maka kita harus berpikir bahwa ini peluang yang terbaik kita. Maka inilah langkah saya untuk menapakinya. Ya. Orang yang melihat peluang lebih dulu itu orang sukses. Jadi kalau kita melihatnya belakangan, itu sudah didahului orang kesuksesannya kan gitu. Maka mestinya kita terus menjadi orang yang the first. Jadi ternyata orang sukses itu adalah orang yang pertama sekali melihat peluang kemudian diisinya. Nah ini diantaranya untuk menentukan langkah-langkah adalah ketika kita mampu melihat peluang. Nah kemudian mau move on terus itu. Jadi tidak berhenti, tidak stuck sampai di situ. Artinya kita terus berpikir bahwa kita ya harus maju ke depan. Kita harus sukses. Terus saja seperti itu. Tidak ada alasan aduh ini, aduh itu, aduh lelah banget. Kok jadinya seperti enggak ada. Terus saja maju. Ya artinya mau move on, mau terus berjalan ke depan. Kemudian di sini ada juga dalam menentukan langkah-langkah adalah mau menggali potensi yang dimiliki. Ya kita gali. Karena apa? Kita akan menentukan langkah-langkah bagaimana kita menjadi orang yang bisa menggolkan impian kita. Ya, maka potensi kita ini kita gali dalam-dalam. Itu salah satu langkahnya. Kalau kita paham betul dari 1 sampai 6 ini adalah cara bagaimana kita menggolkan impian kita. Mungkin kemudian kita berpikir saat ini, apakah kita sudah seperti itu? Sehingga impian kita kok justru semakin jauh, tidak semakin dekat. Namun kalau kemudian ada langkah-langkah yang seperti ini, bisa jadi impian kita sudah sangat dekat sekali. Tinggal meraih saja kan gitu ya. Ya semoga mitra seperti itu. Jadi tidak hanya mengatakan sesuatu kemudian dibiarkan, namun mengatakan sesuatu kemudian kita semai, kita
kasih garam, kita kasih pupuk, kita kasih sesuatu agar tumbuh dengan baik. Ya. Ada motivasi yang tinggi untuk meraihnya. Nah, kemudian ada lagi yang ketujuh. Membangun jalannya, tadi sudah saya singgung di depan. Setelah kita tahu langkah-langkahnya, dengan persiapan yang cukup, kemudian kita bangun jalannya. Ya artinya ketika kita mau datang ke suatu tempat, kemudian kita bangun jalannya dengan jalan yang bagus, tentu akan enak sampainya. Tidak harus berdarah-darah, kan? Tidak harus ribut-ribut, tidak harus berkeringat-keringat. Nah ini mana membangun jalannya? Orang yang membangun jalan begini. Kalau tadi saya ingin menjadi pengusaha tempe, bagaimana cara membangun jalan saya? Tadi saya datang ke ahlinya. Kita melihat secara langsung bagaimana proses pembuatannya. Kemudian bagaimana fermentasinya. Kemudian berapa hari, berapa malam harus diambil. Kemudian jualnya kemana. Lalu di mana saja yang namanya toko kedelai. Ini udah membangun jalan. Jadi harus begitu. Jadi kalau kita punya impian tidak membangun jalannya ya bisa stuck, bisa berhenti. Dan bingung mau kemana ini. Ya kita sayangkan seperti itu. Terkadang kita ini tidak menjadi orang yang bijak gitu. Maka untuk itu agar kita bisa menjadi orang yang bisa mengegolkan impian kita adalah diantaranya membangun jalannya. Nah, membangun jalannya ini di dalamnya ada menganalisis perkembangannya. Bagaimana sih ya? Saya akan bisa nggak sampai ke sana? Nah, ini saya analisa kinerja saya seperti ini. Nah, ini diantaranya. Kemudian kalau ternyata ada kekurangan di sini, maka kita tutupi. Ternyata ada kesalahan di sini, maka kita tutupi. Itulah orang yang bisa membangun jalannya untuk sampai kepada impiannya. Kemudian jelas di sana ada juga membuat rencana yang realistik. Jadi rencana tapi rencana yang matang. Rencana yang realistik, rencana yang real gitu ya. Rencana yang pas. Terkadang kita ngomongnya enak tapi ternyata tidak action, gitu. Tidak ada rencana, tidak ada sesuatu yang kemudian akan menjadikan kita jalan menuju apa yang kita inginkan secara cepat. Kita cuek ya. Wallahu alam kalau seperti itu. Ya. Jadi jangan salahkan kemudian kalau impiannya tidak sampai. Bahkan yang lebih aneh lagi, terkadang nyimpang dari apa yang diimpikan. Nah, impiannya ingin seperti ini, ternyata dalam perjalanannya, wow, kemana-mana gitu. Yang mestinya ke sini, malah ke situ. Yang mestinya maju, malah dia belok gitu. Nah ini adalah salah satu ketika kita tidak belajar bagaimana kita ini menjadi orang yang bisa meraih impian dengan gampang. Ya, bagaimana kita ini menjadi orang yang katakanlah ingin meraih sesuatu dengan cara-cara yang lebih profesional ya. Ini membangun jalan. Membangun jalannya itu adalah tadi sudah ada menganalisa perkembangannya atau kinerjanya, membuat rencana yang realistis, kemudian menciptakan hal baru. Ini membangun jalannya. Kita menciptakan hal baru. Jadi ketika kita membangun jalan kan, lewat sana ternyata mungkin agak panjang. Bagaimana kalau kita lewat sini? Inilah mencoba hal baru. Ada hal baru ketika kita lagi membangun jalannya. Kalau seperti itu berarti enaknya kayaknya sih lurus. Ya, kalau lurus kita lebih cepat lagi. Harus seperti itu terus. Ini orang hebat. Orang yang paham untuk meraih atau menggolkan impiannya ketika mampu membangun jalannya. Saya kira tidak akan pernah lama-lama. Jadi time base-nya, waktu yang diberikannya itu pasti akan tercover dan bisa jadi sebelum waktunya sudah kita raih. Ini adalah salah satunya. Kemudian orang yang membangun jalannya ini ATM. Pasti dia itu mencari sesuatu yang tadi karena akan menciptakan hal baru sehingga ATM mengamati, amati, kemudian meniru atau tiru, kemudian memodifikasi. Ternyata dia kayak gini. Ini mirip-mirip. Saya ngamati sama dia, jalannya seperti ini, bangun jalannya seperti ini, saya amati. Kemudian saya ikuti, kemudian saya tiru, kemudian saya memodifikasi. Ini adalah salah satunya. Jadi tidak ada hal yang sebenarnya tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal yang
kemudian menjadikan kita justru menjadi bumerang ketika kita punya cita-cita. Karena apa? Karena tidak membangun jalannya, karena tidak punya janji diri yang bagus, sehingga ketika kita ngomong saya ingin meraih ini namun nihil dalam mengerjakannya, ya tentu tidak dapat. Yang pada akhirnya malah justru nyimpang-nyimpang tadi. Yang seharusnya lurus malah belok ke kanan atau ke kiri. Ya kan kemana-mana akhirnya kan. Padahal kalau kita tadi membangun jalannya dan kemudian kita fokus, kita butuh punya tekad bulat untuk meraihnya, apapun bisa diraih. Dan tidak ada hal yang sulit. Dan sebenarnya mudah sekali. Yang mempersulit adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak belajar bagaimana cara menjadi orang yang fokus. Pada akhirnya apa? Yang terjadi? Ya nggak dapat. Nah, itu. Dan nanti endingnya kita akan mengatakan, aduh kok jadi begini gitu ya. Oh, lo kok seperti ini jadinya, ini karena dari awal kita sudah salah. Nah, tapi orang yang sudah paham, yang sudah tahu dan yang sudah belajar, saya kira nanti tidak akan seperti itu. Dia pasti akan sesuai dengan apa yang diimpikannya, sesuai dengan apa yang kali ini kita pelajari. Sehingga paling tidak akan mendapat gambaran bahwa saya bisalah meraih sesuatu dengan cara ini. Nah, ini 10M ini yang luar biasa untuk kita. Dan ini yang ketujuh adalah membangun jalannya ya. Kita ke yang ke-8 sekarang. Masuk ke yang ke-8 adalah menikmati prosesnya. Nah, ini juga luar biasa. Banyak di antara kita ini justru sebenarnya sudah dekat sekali dengan suksesnya. Ini masih proses. Sudah dekat sekali dengan prosesnya, namun terkadang kita justru lari. Kan sayangnya, sudah dekat kita tinggalkan. Sudah hampir sampai kita tinggalkan. Kita lari kemana-mana. Kenapa? Tadi fokusnya yang kurang. Padahal kita mestinya fokus. Oleh karena itu, mitra, ketika mitra memiliki satu ide untuk mengegolkan sesuatu atau mengegolkan yang diinginkan, maka tulislah besar-besar goal itu. Pasang di tempat di mana kita sering lewat. Dan selalu terus ingatkan pada diri kita bahwa saya harus menggapainya. Sehingga tidak lari ke kanan ke kiri. Kan kita sayangkan sesuatu yang sudah dekat sekali hampir kita dapatkan ternyata harus tidak didapatkan. Bahkan bubar dan dari nol lagi. Rata-rata dari kita nih, rata-rata atau kebanyakan dari kita nih. Senangnya itu dari nol melulu. Dari nol lagi, balik lagi begitu. Padahal sudah dekat. Sudah hampir kita meraihnya. Kembali lagi ke awal. Maka menikmati proses adalah bagian dari kesuksesan. Jangan salah, ketika sampai kepada prosesnya, ini adalah tinggal kita menunggu bahwa kita akan panen. Atau bahkan sebaliknya, kita akan gagal panen. Ini proses ini ya. Dan di dalam proses itu banyak sekali hal-hal yang tadi saya katakan bisa jadi menjadi bumerang bagi kita, menjadi hambatan bagi kita, bisa jadi justru menjadi pendukung bagi kita. Namun bagi orang yang paham bahwa kita harus melalui proses, kita harus menikmati prosesnya, maka sebenarnya itu pemenangnya. Dan sebentar lagi akan panen dengan caranya, kan gitu. Nah, ini kita sayangkan sekali, terkadang kita ini baru sampai di sini, baru sampai proses kemudian tidak menikmatinya. Dan bahkan tidak sedikit dari kita mencari alasan, melegalkan alasan yang terkadang tidak masuk akal tapi dimasukkan saja agar kita ini tidak menjadi orang yang sukses, kan gitu. Kalau kita punya alasan, melegalkan alasan, artinya sebenarnya kita mengatakan pada diri kita agar kita tidak menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kita ingin sukses ya kita terus saja dan fokus saja, sekalipun dalam prosesnya tadi banyak pahitnya gitu. Namun kita akan terus lewat. Saya katakan bahwa inilah proses. Dan bahkan proses itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Bisa jadi prosesnya itu berpuluh-puluh tahun, bisa jadi. Tapi kalau terus tekun terhadap itu, maka ada jaminan kita ini menjadi orang luar biasa. Karena salah satunya adalah ketekunan dan disiplin diri. Jadi terus saja seperti itu. Orang-orang yang tekun ini juga akan meraih kemenangan dan pasti akan menikmatinya. Sayangnya kan kita kayak ini bukan tipe-tipe yang seperti itu. Kita ini cepat sekali beralih dan cepat sekali melupakan apa yang setelah kita bangun. Jadi sebaik-baik kita mestinya membangun satu hal, satu bisnis tapi terus menerus.
sampai betul-betul titik penghabisan, titik di mana kita ini akan ya kalau mendapatkannya pasti mendapatkan yang luar biasa. Kalau mungkin belum ya kita ya usaha luar biasa lagi. Tapi terkadang kita ini terus karena lingkungan, karena teman kita, karena kanan kiri kita, kemudian kita merubah. Yang seharusnya itu passion kita jadi berubah entah bagaimana. Yang pada akhirnya justru akan membawa dampak negatif bagi diri kita sendiri gitu. Maka mestinya kita jadi kekeh terhadap apa yang kita inginkan. Mestinya seperti itu. Tidak kemudian terpengaruh oleh orang lain. Nah, itu sayang mitra kalau kita ini tidak mau menikmati sebuah proses yang sedang kita jalani. Semua itu berproses. Jadi sama halnya seperti kalau dulu kita dengar cerita ular dari tua kemudian akan menjadi baru lagi setelah sekian puluh tahun. Ya ternyata melalui sebuah proses yang sangat pahit ya, karena harus mungkin ya harus di tempat di mana ada gelap di situ, di mana harus sendirian, di mana harus ya mungkin makan tidak makan juga ada di situ gitu ya. Ini adalah sebuah prosesnya. Sama halnya kalau kita melihat burung elang ya, bagaimana elang itu setelah sekian tahun kemudian nggak kuat, ternyata dengan sebuah proses maka akan menjadi kuat lagi, menjadi muda lagi. Tapi ya begitu pahitnya prosesnya itu. Nah, orang-orang yang paham akan menikmati yang seperti itu. Jadi sekarang kita katakan bahwa proses ini sebenarnya menari lah. Proses itu tarian yang indah gitu. Kalau kita mindsetnya ke sana, maka yang tidak ada masalah sama sekali dengan proses. Dan bahkan proses ini dijadikan sebuah hiburan yang sungguh sangat menyejukkan dan menyenangkan, ya, menambah imun kita gitu. Ini proses ini. Jadi kita senyum aja dengan sesuatu yang ada di hadapan kita. Jadi tidak usah harus meributkan, karena toh besok masih ada hari dan besok insya Allah masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Insya Allah besok masih punya kesempatan untuk bisa menikmatinya gitu. Jadi jangan kemudian kita berpasrah begitu saja. Jangan kemudian kita berputus asa sampai di situ saja. Proses adalah sesuatu yang mesti kita lalui dan proses adalah sesuatu yang mesti kita sayangi dan senangi gitu. Jadi jangan sampai proses ini menjadikan sesuatu yang justru menghambat mitra untuk bisa menjadi orang yang luar biasa. Ini yang ke-8. Yang ke-9 mitra, kita lihat lagi. Ya, mengevaluasi progres kerja. Ya kan, mengevaluasi progres kerja. Jadi ternyata terus harus kita evaluasi kinerja kita. Harus kita evaluasi sampai di mana sebenarnya cita-cita yang kita raih, sampai di mana sebenarnya kerja kita terhadap goal kita, terhadap kerja kita terhadap sesuatu yang kita inginkan, ingin goalkan. Maka mengevaluasi progres itu merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Progres ini artinya kan perkembangannya. Kita evaluasi, oh ternyata saya sampai di sini. Kan masih ada, kan kasih waktu. Masih ada waktu sekian lagi. Masih ada waktu sekian bulan lagi. Maka kalau kita mau mengevaluasi progresnya atau perkembangannya, kita akan paham betul kekurangan-kekurangannya. Kita akan paham betul kelebihan-kelebihannya. Dan ketika kita paham seperti itu, nggak ada salahnya kemudian kita akan memacu kekurangannya kemudian, atau kita akan memperbaiki terus kelebihan-kelebihannya, perbaiki terus sehingga akan lebih cepat sampai kepada tujuan. Ini jadi penting mengevaluasi progres kerja. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Siapapun kita, kalau kita kerja tidak pernah melihat atau mengevaluasinya, maka bisa jadi kita mundur. Bisa jadi karena kita tidak pernah mengevaluasi. Maka di sekolah itu ada istilah evaluasi. Karena apa? Kita melihat bagaimana sih hasil kerja anak setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan. Kemudian kita evaluasi. Apakah ada progresnya, apa ada perkembangannya, atau bahkan malah turun. Nah ini pentingnya mengevaluasi progres kerja. Orang-orang yang senang evaluasi itu ada mendapatkan sikap yang bagus di sana. Akan mendapatkan fokus yang lebih setelahnya. Kemudian akan terus bisa berinisiatif. Ini ada aja dalam mengevaluasi progres kerja itu. Kita akan menemukan sesuatu. Kita akan memacu ketika ternyata di sini kesalahannya, ternyata di sini kelalaiannya. Maka akan kita pacu. Ya.
Kemudian kemarin saya ternyata ini kurang, maka akan fokus mengerjakannya. Jadi banyak sekali kita akan dapatkan ketika kita ini mau mengevaluasi. Akan sangat banyak sekali. Dan hebatnya ketika kita mengevaluasi itu, sesuatu yang baru kita dapatkan. Itu hebatnya. Nah, maka dari itu janganlah kita tidak mengevaluasi kinerja kita. Jangan kita membiarkan kinerja kita. Kemudian kalau kita mengevaluasi juga ada di situ, tentu akan terjadi, akan melihat hasil sementara yang telah kita kerjakan. Pasti terjadi, pasti kita lihat. Oh, hasilnya sampai di sini. Dan kemudian kita akan cepat-cepat tuh. Yang mana yang kurang nih? Kita harus ngebut nih untuk ini gitu. Kita harus gaspol nih untuk ini. Nah, itu keuntungannya ketika kita mengevaluasi. Namun kalau kita tidak pernah mengevaluasi, ya kita akan kayaknya sih malah tadi mundur. Karena kita tidak akan pernah melihat hasil sementara gitu. Nah, inilah pentingnya kita mengevaluasi program atau progres kerja. Nah, yang ke-10 mitra, yang terakhir ini dalam mengegolkan impian kita adalah meyakini sukses. Ini penting. Penting bagi kita. Terkadang kita ini kok justru tidak yakin dengan diri kita sendiri. Kita yakin dengan orang, kok tidak yakin dengan diri sendiri. Kita justru kadang menyepelekan diri kita. Toh kita mengatakan bahwa apa sih sebenarnya yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan adalah itu. We are what we think, kan gitu. Kita ini apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan adalah itu. Mestinya pikiran kita adalah pikiran yang mengatakan, ini sukses besar. Gitu. Mestinya seperti itu. Jadi bukan keraguan, bukan sesuatu yang justru akan menjadikan kita tidak luar biasa. Gitu. Tapi kita optimis, kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan akan membawa dampak yang sangat positif bagi kita. Kita akan sukses besar. Meyakini sukses itu sama dengan mengatakan saya hari ini sukses. Saya akan bisa membawa kesuksesan ini kepada kemanfaatan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan kemanfaatan saya saat ini. Ini sebenarnya itu. Jadi kalau kita meyakini sukses, maka yang terjadi betul-betul sukses. Jadi bukan sebaliknya. Tapi kalau pikiran kita kemudian justru ke belakang, ada rasa minder, rasa takut, takut gagal, takut segalanya, yang negatif-negatif, ya terjadinya seperti itu. Karena pola pikir kita akan ke situ. Nah, tapi kalau kita meyakini bahwa kita sukses, kita optimis, kita positif, dan kita akan mengatakan bahwa kemanfaatannya jauh lebih dahsyat ke depan, maka yang terjadi adalah sukses. Jangan sepelekan kata-kata sukses ini. Tapi tadi ya, jangan salah bahwa mengatakan sukses tidak di awal saya harus jadi orang sukses. Ya. Tidak seperti itu. Boleh saya mengatakan saya harus jadi seorang sukses, tapi harus spesifik. Sukses dalam hal apa? Dalam bidang apa? Ya. Nah itu harus spesifik. Jangan mengatakan saya harus jadi orang sukses, ini terlalu jauh. Jadi kemana-mana lah, lebar sekali. Maka perlu yang namanya spesifikasi atau mengerucutkan. Demikian mitra, ini ada 10 hal yang sudah kita bagikan pada mitra bersama-sama. Kita belajar pada QLM yang ke-205 pada hari ini. Dan ternyata adalah sangat luar biasa. Kita melihat lagi ke depan mitra, itu yang saat ini kita diskusikan adalah mengegolkan impian kita. Semua kita mudah-mudahan punya mimpi, kemudian kita mampu mengegolkannya, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita insya Allah akan ketemu lagi di pekan depan pada jam dan hari yang sama, setiap Selasa sepekan sekali. Jadi kita belajar bersama-sama itu seminggu sekali mitra. Jadi ada waktu 1 minggu, ya, mulai dari hari esok sampai hari Senin. Nah, kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa melihat, kita bisa belajar banyak, kemudian kita bisa berdiskusi dengan kanan kiri kita, depan belakang kita, ya, kemudian kita bisa memperbaiki diri lagi. Dan kalau terus kita seperti itu, insya Allah ke depan kita menjadi orang-orang yang betul-betul sukses yang kita inginkan, yaitu bagaimana
mimpi kita menjadi kenyataan. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.